Kita mulai sekarang, misalkan muda dari umur 25 tahun, umur 30 tahun itu selalu bertarekat ke Allah Ta'ala dan belum usul-usul. Jangan putus harapan. Kenapa? Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan kita sebagai seorang kekasihnya semenit sebelum kita meninggal, sehari sebelum kita meninggal misalnya. Itu bisa jadi. Jangankan itu ya, jangankan kita yang biasa-biasa. Seorang ulama namanya Syekh Zuruk Al-Fasi. Beliau itu berkecimpung dalam dunia tasawuf sangat lama. Bahkan syarah hikam aja itu beliau sampai memiliki 40 sekian syarah hikam eta. Matan nama hikam ya, matan hikam. Cuman syarahnya itu sangat banyak. Jadi ketika beliau pindah ke satu tempat nulis syarah hikam dari awal sampai akhir. Terus pindah ke satu tempat lain gitu nulis. Pindah ke tempat lain terus sampai jumlahnya itu 40 syarah. Tidak hanya syarah hikam, tapi bahkan beliau memiliki kitab yang namanya Qawaidut Tasawuf, kaidah-kaidah tasawuf fil jama' bainal haqiqati was syariah, dalam mengumpulkan antara syariat dengan hakikat. Itu ternyata usulnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya 2 bulan sebelum beliau meninggal. Usulnya itu yang berkecimpung dalam dunia tasawuf. Seorang ulama berkecimpung dalam dunia tasawuf, bahkan selalu membela tasawuf dalam kehidupannya, mulai dari beliau muda sampai beliau meninggal. Itu usulnya 2 bulan sebelum beliau meninggal. Itu menurut Syekh Ibn Ajibah. Assalamualaikum warahmatullahi Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Masih pada bab yang ke-35, di mana seorang murid itu tidak boleh meninggalkan majelis zikirnya. Artinya seorang murid tidak boleh meninggalkan waktu yang khusus untuk berzikir kapanpun itu, kecuali setelah dia itu sudah mencapai pada makom al-hudur wal musyahadah. Kemarin ketika seorang murid sudah mencapai hudur, makom musyahadah, maka murid ini baru diperbolehkan untuk tidak mengkhususkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan murid itu sudah tidak boleh lagi zikir dengan lisannya. Itu pengajian kemarin. Kemudian poin yang selanjutnya adalah seorang murid itu ketika berzikir ya tidak boleh mengurang-urangi zikir. Kenapa? Karena ketika seorang murid itu mengurang-urangi zikir, artinya zikir yang seharusnya 165 kemudian diskon. Nah, kecuali di jamaah ya, kecuali ketika dia itu berjamaah. Jadi kalau kita ini berada di jamaah, artinya banyak kan, misalkan 10 orang, kita zikir 50, berarti udah 500 gitu. Kalau kita zikir 200 berarti udah 1000. Nah, itu artinya ketika sendiri dari 165 itu tidak boleh kurang dari itu. Malas lah aing marek 50 baik, nggak bisa. Karena apa? Karena zikir yang seperti itu diibaratkan seperti makanan yang tidak mengenyangkan. Makannya mah banyak tetapi nggak kenyang, nggak awet. Seperti makan kerupuk satu toples, awalnya kenyang, setelah sekian jam lapar deh. Nah itu gambaran dari zikir yang dikurangi. Ya, artinya seorang murid itu ya harus memperbanyak. Kenapa? Karena zikir itu merupakan mabnat thariq atau dasar utama, pondasi utama dalam thariqah. Nah, kemudian bagaimana ketika seorang murid itu ketika berzikir dia tiba-tiba merasa bosan dengan zikirnya? Kan kamarita ya. Boleh untuk melakukan hal yang lain dari yang masuk dalam kategori wirid. Mau sholawat silahkan, mau istighfar silahkan, mau takbir Allahu Akbar silahkan, mau tahmid Alhamdulillah
hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya, silahkan. Kenapa? Ya karena syariat itu memperbolehkan atau menjadikan wirid-wirid itu tidak hanya dalam satu warna, supaya manusia atau umat Islam itu tidak bosan dalam menjalankan wirid. Itu ya. Nah, kemudian sekarang poin yang selanjutnya yaitu apa yang dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani dari gurunya yaitu Syekh Ali Al-Mursafi. Beliau mengatakan idza dzakarul muridu rabbahu bi syiddatin wa azmin. Ketika seorang murid berzikir kepada Allah Ta'ala bi syiddatin, dengan keras, wa azmin, dan berdasarkan atas tadi prinsip yang kuat, rek suarana serak tah, rek batuk, rek naon, rek hujan, rek angin, tetap dia fokus dengan zikirnya. Maka murid yang seperti ini tuwiyat lahu maqamatut tariqi bisur'ah min ghairi but'in. Ketika seorang murid itu berzikir dengan suara yang keras, dengan semangat, dengan tadi prinsip yang kuat, maka makom dalam thariqah itu dilipatkan untuk dirinya. Ya, artinya dia akan mencapai makom-makom tersebut dalam waktu yang singkat. Min ghairi but'in, tanpa ada keterlambatan sedikit pun. Nah, cuman kan kembali kepada kembali kepada adab-adab zikir yang 20 itu, dan dari poin dari 20 adab zikir itu ya satu, yaitu rabithah kepada guru, untuk menyambungkan kerohanian antara diri kita dengan guru. Tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar membayangkan wajah doang, tetapi mengaitkan hati kita dengan guru. Karena karena ketika kita itu mengaitkan hati dengan guru, menjadikan guru itu merupakan seorang pembimbing, seorang yang menarik tangan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari gurunya, dari guru-gurunya, terus bersambung kepada para sahabat, bersambung kepada Rasulullah SAW, bersambung kepada malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada kekuatan seperti itu, rabithah yang berkriteria seperti itu, maka mudah untuk usul ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mudah untuk menggapai makom-makom dalam thariqah. Entah itu makom tobat misalnya, tobat dari perkara yang haram dulu, tobat dari perkara yang makruh, kemudian dari perkara yang mubah, tobat karena meninggalkan yang sunnah, tobat karena meninggalkan yang al-aula, atau karena melakukan khilaful aula. Nah, kemudian yang terakhir adalah tobat dari segala sesuatu yang dapat melalaikan, melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ditobati. Nah, itu melalui rabithah tadi. Jadi menyambung kerohanian kita dengan guru, tidak hanya sekedar membayangkan muka, tetapi menyambungkan kerohanian kita, hati kita kepada guru, dan istimdad atau limpahan-limpahan fuyudot, cahaya-cahaya ilahi, kedekatan-kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarifatan-kemarifatan kita, supaya kita itu dapat bocoran juga, dapat kucuran juga dari guru. Jadi rabithah mah tidak serobitoh-robitohnya, rabithah membayangkan banget doang. Tidak hanya itu, tetapi lebih kepada tadi pendalaman makna rabithah itu sendiri, bahwa meyakini bahwa guru kita itu adalah wasitoh, wasilah yang menyambungkan antara kita dengan gurunya guru, terus bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ketika berzikir ya semangat isinya semangat, kemudian tidak males-malesan, lulus teh ya doang jelema nu lapar teh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang keras dong, yang semangat. Kenapa? Ini faedahnya. Ya kan seperti keterangan yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya amaliah dari para muridin thariqah itu tidak mengejar pahala. Kalau berbicara pahala itu satu hal yang pasti. Ya kan, kalau bahasa yang di keterangan-keterangan sebelumnya, pahala itu makanan dari hewan. Artinya hewan itu tidak akan hidup kecuali makan. Seseorang yang mengamalkan sebuah ibadah pasti dia akan mendapatkan pahala.
Otomatis. Nah, cuman untuk meningkatkan kualitas keimanan atau meningkatkan pembersihan hati dari segala penyakit-penyakitnya, ada iri, dengki, ya kan? Ada hasud, ada dendam, ada marah dan seterusnya kepada orang lain, itu bisa dikikis atau enggak oleh tadi zikirnya. Nah, kalau kita ini dalam zikirnya biasa-biasa aja, tanpa ada semangat, tanpa ada suara yang keras, tanpa ada prinsip yang kuat, atau mual hilang itu penyakit-penyakit orang mual gitu. Makanya orang yang zikir seperti ini, farubbama qata'a fi sa'atin ma la yaqta'uhu ghairuhu fi syahrin aw aktsar. Ketika zikirnya itu memiliki tadi suara yang keras, semangat, kemudian memiliki prinsip yang kuat, dia itu bisa mencapai makom-makom thariqah tertentu yang bisa ditempuh dalam sesaat, di mana orang lain menempuhnya dalam waktu yang sangat lama, bahkan sebulan atau lebih, bahkan tahunan, gitu. Nah, makanya, disinilah pentingnya mengetahui ilmu dzikir. Jadi kita ketika berzikir ya tidak sedikir-dikirnya. Dzikir la ilaha illallah tahguru dzikir baik enggeus, itu nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Karena segala sesuatu jika tanpa ilmu mardud, ditolak. Misalnya amaja ngelihat belum bisa sholat, kemudian amaja cuman sekedar ngelihat orang yang bisa sholat, ngan sakit itu nala tidak lagi benernya kebenaran. Dan amaja karena hanya sekedar melihat dan tidak mempelajari, adab sholat itu seperti ini, ketika ruku, ketika sujud, ketika takbir, ketika membaca fatihah, ketika tahiyat awal, ketika duduknya bagaimana dan seterusnya. Nah, itu kan harus tahu. Begitu juga dengan zikir. Zikir pun demikian. Tidak sedikir-dikirnya, tidak hanya sekedar zikir la ilaha illallah, enggak. Nah, tapi harus mengetahui juga intisari dari zikir, tujuan dari zikir, pemaknaan zikir, pendalaman zikir, adab-adab zikir, tata cara zikir dan seterusnya. Gitu. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu nanti digambarkan nanti. As-salik min tariqi dzikri qatta'iril mujiddi ila hadaratil qurb. Seorang salik, seseorang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala, melalui jalur zikir itu seperti burung. Seperti burung yang semangat ila hadaratil qurb, menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan as-salik min ghairi tariqi dzikri kazzamin alladhi yazhaf taratan wa yaskunu ukhra. Sementara orang yang suluk kepada Allah Ta'ala tapi tanpa ada zikir, itu seperti orang yang bukan hanya pincang tapi orang yang lumpuh, di mana dia terkadang lompat, ayo seret ya, tapi setelah dia ngelompat atau ngecicing, yaskun diem, ya kan? Terus ma'budil maksud, sementara targetnya, tujuannya tempat yang jauh, atau irah nyampe nata mah bari jeung ngesot ya. Ngesot. Nah, maka farubbama qata'a mislu hadza umrahu kullahu wa lam yasil ila maqsadih atau maksudih. Barangkali orang yang seperti ini, orang yang kedua, mana tadi? As-salik min ghairi tariqi dzikri, itu barangkali menghabiskan hidupnya, tetapi dia sampai dia meninggal nggak nyampe pada tujuan, nggak bersih hatinya, dia tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rugi. Nah, meskipun sebagian dari ulama mengatakan at-turuq ilallah ka'ada di anfasil khalaik, thariqah atau jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jumlahnya adalah sejumlah nafas seluruh makhluk, tidak hanya satu orang. Jumlah nafas kita aja berapa satu hari satu malam? 8.888. Keterangan yang lain ari di kitab ieu mah nan Syarah Hikam teh ya, karya dari Syekh Ibnu Ajibah Al-Maghribi. Beliau mengatakan 124.000 nafas.
menarik, menghembuskan, sama masuk. Itu dihitung 2. Nah, jadi 102 sarwa jeung jumlah nabi 124.000 nafas per harinya itu. Nah, itu baru 1 orang. Belum seluruh manusia. Belum seluruh binatang. Ya kan? Belum seluruh makhluk. Nah, jadi itulah jumlah dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak. Artinya apa? Artinya begini, yang dimaksud dengan thorik di situ itu apa? Itu sebuah amalan yang didawamkan oleh seorang manusia, yang kemudian sebuah amalan itu dapat menyampaikan dirinya kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Misalnya apa? Misalnya Amaja gitu ya. Amaja itu hobinya apa? Hobinya itu nyapuin majelis terus setiap harinya. Dan ternyata dengan ini dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi satu tarekat. Tarekat nyapu gitu. Atau ngepel. Nah, atau misalkan di jalan nah, nyacaran jukut, membersihkan ini rumput. Atau bisa jadi itu menjadi hal atau satu ibadah yang dapat mengusulkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Itu, dan itu thariqah menurut Amaja. Baru 1 orang, belum yang lain. Ya, intinya thariqah yang dimaksud di sini adalah satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi kekasihnya. Nah, itu jumlahnya sangat banyak. Nah, tetapi tadi as-salik, orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu ada macam-macam kan jalannya, ada yang zikir, ada yang enggak. Nah, kalau yang zikir, nah itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan seperti seekor burung yang kenceng, terbangnya itu kenceng, semangat untuk meraih atau menggapai hal yang dia targetkan. Sehingga cepat di situ. Nah, beda dengan thariq atau jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tetapi caranya bukan zikir. Nah, itu lebih sulit. Kenapa? Karena perumpamaannya menurut Syekh Ali Al-Mursafi seperti orang yang lumpuh. Namanya orang lumpuh gimana sih? Boro-boro bisa menempuh perjalanan ratusan kilometer. 10 meter waktu capek. Ini kan habis tenaga. Ya. Nah, makanya disinilah mengapa para ahli sufi mengatakan bahwasanya pondasi atau dasar utama dari thariqah itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tidak sedikir-dikirnya. Ya, karena sering atau kebanyakan dari kita itu ya kemarin yang digambarkan. Zikir mah zikir puluhan ribu, ratusan ribu, tetapi dalam zikirnya kosong. Artinya lisan mah zikir tetapi hatinya kepada duit. Hatinya kepada dunia, pokok selain Allah Subhanahu wa taala, hatinya kepada surga, kepada bisnis yang lancar, ya kan, ingin dapat proyek, ingin dapat ini, ingin dapat itu. Ya gitu maksudnya. Nah, sehingga dalam zikir itu sendiri masih membutuhkan ilmu-ilmu zikir supaya zikir kita itu benar dan bisa masuk dalam kategori zikir yang dibenarkan menurut thariqah. Makanya nggak gampang. Nah, boro-boro menjadi seorang syekh dalam thariqah, menjadi seorang murid dalam thariqah aja sulitnya kayak gini kan. Saya kebayang sama kita. Dan kata beliau juga, saya ini yang meskipun sudah mendapatkan ijazah dari guru saya, yaitu Syekh Muhammad Isyanawi, itu pun hanya sekedar tasyabuh, pengen tasyabuh, menyerupai, mantes-mantesin gitu, agar serupa dengan mereka para masyayikh-masyayikh yang makomnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara hakikinya saya belum pantas untuk mendapatkan itu, kata beliau ini, kata musonif di awal-awal kitab itu ketika setelah menjelaskan atau menyebutkan sanad beliau. Jadi cuma hanya sekedar tabarruk dan ittiba kepada para salafnya. Ya karena kalau tidak, saya ini masih belum pantas untuk menjadi makom atau mencapai makom seorang murid. Buru-buru menjadi syekh gitu kan. Nah, itulah betapa sulitnya menjadi seorang murid thariqah. Nah, kalau dulu kan misalnya
di kitab yang lain juga, di kitabnya beliau juga, di Lataiful Minan wal Akhlaq. Karena beliau itu adalah salah satu pengikut dari Thariqah Syadziliyah, pengamal Thariqah Syadziliyah. Beliau itu mengutip, misalnya Asy-Syaikh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala itu tidak membaiat zikir Thariqah kepada murid-muridnya kecuali jika murid itu sudah menguasai terhadap ilmu syariat. Bahasanya tabahur fi ulumi syariah gitu kan. Kenapa? Karena kalau dulu, kenapa bisa seperti itu syaratnya? Karena kalau dulu sekali ditalkin zikir oleh gurunya, langsung usul gitu. Jadi sekali talkin, udah talkin, ucapin la ilaha illallah 3 kali. Setelah itu langsung Nah makanya untuk kalau zaman dulu proses talkin zikir itu harus melalui beberapa tahapan. Ada yang tobat dulu. Bentuk dari tobat apa? Menjauhi keramaian khalwat. Untuk mengurangi dosa lah. Ya. Kemudian yang kedua ada caranya dengan berpuasa sambil khalwat sambil puasa. Berbulan-bulan. Gitu. Tidak seperti sekarang khalwat 3 hari, 7 hari, 21 hari atau 40 hari. Kalau dulu enggak, sampai bulanan, tahunan bahkan. Gitu. Jadi supaya ininya diuji terlebih dahulu hatinya itu. Sehingga setelah berzikir setelah selesai dari khalwat itu, maka ditalkin oleh gurunya. Ketika ditalkin oleh gurunya, langsung sudah ma'rifat, langsung otomatis. Gitu. Dan hal ini dialami oleh beliau, oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani. Jadi Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani itu kan kalau berbicara mengenai guru thariqah banyak guru beliau. Ada Syekh Ali Al-Mursafi, ada Syekh Ali Al-Khawas, Muhammad Asy-Syanawi, Muhammad Al-Ghumri, dan seterusnya. Nah tetapi jadi bahasa ininya adalah al-fitam. Wa yakunul fitam ala yadi Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas, benar. Syekh Ali Al-Khawas. Dan penyapihan beliau artinya beliau menjadi seseorang yang sudah mapan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu berada di tangannya Syekh Ali Al-Khawas. Dan prosesnya gitu, Jadi pertama udah kamu nyari satu tempat untuk berzikir, satu tempat yang sepi yang tidak ada orang. Ya kan, kamu fokus di sana untuk berzikir. Udah zikir aja perbanyak, sekian puluh ribu per harinya. Dicobalah itu. Nah, sementara di awal-awal beliau ini kan backgroundnya itu adalah background ilmu syariat. Ya artinya berbicara tentang fikih, berbicara tentang hadis, tentang usul fikih, tentang tafsir dan seterusnya. Jadi melekat itu tuh ilmunya. Jadi untuk memisahkan itu supaya ilmunya tidak melekat. Artinya untuk tidak menjadi orang yang merasa ananiah, orang yang memiliki egoisme. Orang yang memiliki ananiah, memiliki egoisme, memiliki rasa. Nah, aingnya ustadz ya, aingnya ulama. Mararaneh kudu hormat ka aing. Nah, supaya ulah gitu untuk menghilangkan hal itu, caranya dengan tadi. Khalwat eta manehna mencari uzlah khalwat gitunya. Mencari tempat yang kosong, berzikir, zikir eta. Zikir terus. Dan memang tidak langsung usul khalwat, enggak, ada prosesnya ternyata. Jadi pertama karena beliau masih merasa memiliki ilmu. Nah, sehingga masih ada ikatan-ikatan gitu. Sehingga ketika awalnya beliau itu malah yang dilakukan adalah menafsirkan Al-Qur'an melalui melalui warid-warid yang datang kepada beliau ketika beliau itu berzikir. Ya artinya menyambungkan gitulah. Ilmu yang sudah dimiliki kemudian dikasih bumbu dengan bumbu ilham-ilham seperti itulah. Terus ngadep sampai beliau bikin tafsir berapa jilid gitu. Dan itu jelas dalam masa bulanan itu, berbulan-bulan.
Kata Syekh Al-Khawas, bukan itu yang saya harapkan, bukan. Encan. Lanjut deh. Udah jangan kayak gitu lagi, jangan diulangi lagi. Ya akhirnya kitab yang disusun itu dibuang. Bukan dibuang sih, dicuci pakai air atau dibakar. Akhirnya gitu terus. Jadi setiap apa yang beliau alami ketika khalwat, ketika uzlah itu beliau laporkan kepada Syekh Al-Khawas terus. Sampai pada akhirnya beliau udah tidak butuh dengan yang namanya kitab. Karena apa? Karena ketika beliau memiliki permasalahan apapun atau membutuhkan ilmu apapun, itu langsung bertanya kepada hatinya, ini jawabannya apa? Gitu. Langsung ngejawab ke hati, tek gitu. Sehingga nggak butuh lagi sama kitab, gitu kan? Karena apa? Ya, di enggak. Yang namanya kitab mah, ini adalah pemahaman yang dimiliki oleh Syekh Abdul Wahab Syaroni. Ini misalkan kitab Futuhul Ghaib, ini adalah pemahaman yang dimiliki oleh Tuan Syekh. Kitab yang lain Hikam misalnya, itu pemahamannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian misalkan Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, ya kan? Kemudian kitab Bidayatul Hidayah sama Imam Ghazali. Kemudian Qutul Qulub misalnya, Mukasyafatul Qulub, atau kitab-kitab yang lain. Qutul Qulub misalnya Syekh Abu Al-Makki ya. Al-Makki beta. Nah, dan seterusnya be. Nah, jadi itu adalah ilmu dari orang lain. Bukan ilmu kita sendiri. Nah, sehingga bagaimana ilmu kita sendiri? Ilmu kita sendiri adalah ilmu yang kita dapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Syekh Al-Khawas itu mendidik Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni untuk menjadi seorang sosok yang ilmunya itu adalah ilmu dia sendiri, artinya ilmu yang beliau langsung dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pada akhirnya setelah menyelesaikan uzlah itu dalam jangka waktu yang lumayan lama, akhirnya beliau itu menjadi sosok yang memang benar-benar diharapkan oleh Syekh Ali Al-Khawas, dan setelah itu beliau baru ditalkin oleh Syekh Ali Al-Khawas. Setelah itu ya udah selesai. Udah nggak berguru lagi. Kenapa? Ya karena beliau udah merdeka. Udah merdeka dalam hal keilmuan, dalam hal ini udah tidak perlu bimbingan lagi. Nah, tetapi meskipun demikian, Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni ketika Syekh Ali Al-Khawas ini masih hidup, tetap masih ikut ngaji. Kenapa? Karena masih banyak ilmu, banyak faedah yang didapatkan dari beliau. Artinya sebagai penguatan, gitu ya. Nah, ini perbedaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang boro-boro yang udah ditalkin zikir udah tahunan, itu hatinya saja masih keras seperti batu. Tapi itu mending daripada nggak sama sekali. Kan? Artinya ketika dia berthariqah, berarti dia masih ada pembimbing. Mau kita ini menjadi murid yang produk gagal atau produk yang tidak gagal, itu nggak urusan. Tapi pada intinya kita ini memiliki guru yang membimbing kita dalam perjalanan spiritual. Entah itu kita nyampe kepada puncak atau enggak masalah. Yang penting kita itu menikmati proses. Itu. Bukan yang kita tuju itu bukan hasilnya, bukan, tetapi kita harus bisa menikmati proses yang ada. Nah, begitulah yang harus ditanamkan dalam diri kita ya, karena kalau nggak kayak gitu, lalu yang menjadi panutan kita semua itu siapa dan apa, ya kan? Kalau menjadikan hujah, bertarekat harus bertarekat harus setelah kita ini menguasai semua ilmu agama, itu irahabwa. Nah, tapi dandan sambil layar sekarang mah. Bertarekat, kemudian untuk mendalami ilmu tarekat, mendalami ilmu syariat mah jojong, jadi bersamaan gitu. Ya karena kalau kita berbicara tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apakah murid-muridnya semuanya wali? Jangan. Ada yang wali mah wali, yang orang awam mah orang awam, yang bodoh mah bodoh aja. Sarua, namanya juga orang banyak ini, ratusan ribu. Dari ratusan ribu ya ada yang lulus, ada yang enggak. Ya, tapi setidaknya mereka punya keinginan untuk menjadi orang yang baik, gitu kan. Begitu juga dengan kita.
Bukan berarti murid-murid Tuan Syekh itu nggak dapat manfaat atau faedah dari Tuan Syekh, atau enggak, tetap dapat faedah. Cuman kan yang namanya tingkatan orang ya, ada yang orang yang kelasnya itu kelas tinggi, gampangnya ada yang sudah jadi, ada yang jadi profesor, ada yang cuma jadi doktor, ada yang cuma magister, ada yang sarjana, ada yang lulus SMA, ada yang lulus SD, TK, gitu, disesuaikan dengan kadarnya masing-masing. Konon. Nah, sehingga hal ini tidak menjadi larangan bagi seseorang untuk bertarekat. Justru sebaliknya, menjadi dorongan untuk bertarekat. Agar kita lebih semangat dalam bertarekat dan mengimbangi itu semua dengan ilmu. Gitu. Wa kana al-Junaid radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, ada seorang murid thariqah, dan istilahnya adalah seorang fakir. Dia itu meminta kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi, wahai Syekh Al-Junaid, doakan saya. Nah, doakan saya, kata murid itu. Maka kata Syekh Junaid, is'alillah an yadullaka alaih. Udah, kamu berdoa aja kepada Allah Ta'ala untuk menunjukkan dirimu kepada Allah. Itu kan? An yadullaka alaihi ya akhi min aqrabit turuq. Jadi engkau berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kepada dirimu mana thariqah, mana cara yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa itu? Tujuannya apa? Kok Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan demikian kepada orang yang bertanya? Tujuannya wadzalika liyantafi anhu niranul bu'di wal jafa. Agar api dari sifat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sifat keras yang ada dalam diri manusia, sifat api ya, atau sifat kejauhan dari Allah Ta'ala, atau sifat kekerasan hati yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diibaratkan seperti api itu bisa padam. Ya, artinya segala macam iri, hasud, dengki, takabur, sombong, ngerasa dan seterusnya itu bisa hilang lenyap. Dan wa yatamalla bi syuhudi hadratil haqqi jalla wa ala, dan hatinya itu akan bisa dipenuhi dengan penyaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dalam waktu sekejap sebelum matinya. Jadi kita mulai sekarang, misalkan muda dari umur 25 tahun, umur 30 tahun itu selalu bertarekat ke Allah Ta'ala dan belum usul-usul, jangan putus harapan. Kenapa? Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan kita sebagai seorang kekasihnya semenit sebelum kita meninggal, sehari sebelum kita meninggal misalnya. Itu bisa jadi. Jangankan itu ya, jangankan kita yang biasa-biasa, seorang ulama namanya Syekh Zurruq Al-Fasi. Beliau itu berkecimpung dalam dunia tasawuf sangat lama. Bahkan syarah hikam aja itu beliau sampai memiliki 40 sekian syarah hikam eta. Matan nama hikam ya, matan hikam. Cuman syarahnya itu sangat banyak. Jadi ketika beliau pindah ke satu tempat nulis syarah hikam dari awal sampai akhir. Terus pindah ke satu tempat lain gitu nulis. Pindah ke tempat lain terus sampai jumlahnya itu 40 syarah. Tidak hanya syarah hikam, tapi bahkan beliau memiliki kitab yang namanya Qawaidut Tasawuf, kaidah-kaidah tasawuf fil jama' bainal haqiqati wasyariah, dalam mengumpulkan antara syariat dengan hakikat. Itu ternyata usulnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya 2 bulan sebelum beliau meninggal. Usulnya itu yang berkecimpung dalam dunia tasawuf, seorang ulama berkecimpung dalam dunia tasawuf, bahkan selalu membela tasawuf dalam kehidupannya, mulai dari beliau muda sampai beliau meninggal. Itu usulnya 2 bulan sebelum beliau meninggal. Itu menurut Syekh Ibn Ajibah. Keterangannya real di dalam syarah apa itu? Syarah Alfiyah Sufi itu. Pohon ngaranna eta mah. Nah, jadi itu percontohan. Artinya apa? Sekarang meskipun kita bertoriko, mempelajari ilmu toriko, ilmu dzikir dan segala macam, kok belum usul-usul tuh sabar heula.
Karena di dalam diri kita masih banyak penyakit yang perlu diobati. Dan bisa jadi Allah Ta'ala itu akan mencabut itu semua sebelum kita meninggal meskipun sebentar. Itu ya. Walau qabla mautihi bilahdah wa kana sayyidi Ali Al-Mursafi rahimahullahu ta'ala yaqul wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Enggak ada pertanyaan kan? Saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'lamu ta'lim wan naf'al intifadha qura wa tazkira li fadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wa shihi wa qurbihi wa sabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin, mari kita lanjutkan pengajian kitab Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man bihi aslafuna salihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan alhamdulillah. Ya kan suratul ladzina. Qala al-musannifu rahimahullahu taala Syekh Abdul Wahhab Asy'arani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah ila an qala wa kana sayyidi Ali Al-Mursafi rahimahullah yaqulu idza dzakara al-muridu rabbahu bi shiddatin wa azmin tuyat lahu maqamatut tariqi bi sur'atin min ghairi but'in. Wa kana lan ana sapa as-sayyidi tuan engsun Ali Al-Mursafi, Syekh Ali Al-Mursafi rahimahullah yaqulu iku ngendika sapa Syekh Ali Al-Mursafi idza dzakara nalikane zikir sapa al-muridu murid rabbahu ing pangerane murid bisyiddatin kelawan banget keras ya, wa azmin lan azam azimah nantah prinsip tuyat mongko den lipat lahu kedua murid apa maqamatut tariq apa pira-pira maqam tarekat bisuratin kelawan cepat min ghairi butain kelawan tanpa lambat farubama mongko menawa qata'a mugot atau nempuh sapa murid fi sa'atin ing dalam sesaat ma ing barang layak ta'uhu kang ora megot ing ma sapa ghairuhu saliyane murid fi syahrin ing dalam sewulan wa aktsarolan luwih akeh. Wa kana ana sapa Syekh Ali Al-Mursafi iku yaqulu ngendika asaliku utawi wong kang suluk min tariqi dzikri saking jalan zikir kata iri iku kaya dene wong kang mabur al-mujiddi kang semangat ila hadaratil qurbi maring pira-pira dimensi atau ruangan kedekatan. Wasalikul lan utawa wong kang sulik wong kang ngambah min ghairi tariqi dzikri saking saliyane jalan zikir iku kazamin kaya dene wong kang pincang atau wong kang apa yang nggak bisa jalan tuh lumpuh. Kazamin kaya dene wong kang lumpuh alladzi yazhafu kang zahaf lompat tarotan ing dalam siji ambalan wa yaskunu lan meneng sapa zamin ukhra ing dalam ambalan kang weneh ma'a bu'dil maqsadi ing dalam sartane adoe tujuan. Parubama mongko menawa qata'a mugot sapa azamin mislah hadza ing dalam sepadane iki suluk ya umrahu ing dalam umure zamin wala kullahu yaskabe umur walam yasil lan ora tumeka sapa ya zamin ila maksudih maring kang den sejane
murid atau zamin. Wa kana ana sapa Syekh Junaid radhiyallahu taala anhu idza sa'alahu nalikane takon ing Syekh Junaid sapa fakirun wong fakir. Anya dua ing yen to ngedoakeun sapa Syekh Junaid lahu maring fakir yaqulu mongko ngucap sapa Syekh Junaid is'alillah jalo sapa sira ing Allah an yadullaka ing yen to nuduhaken sapa Allah ing sira alaihi ing atase Allah ya akhi dulur ingsun min aqrabit turuqi saking kang paling parek-pareke jalan. Wadzalika lan utahe mengkono-mengkono doa iku atau doa liyadulla alaihi liyadullaka ala Allah iku liyantafi'a supaya dadi padang anhu saking fakir apa niranul bu'di apa pira-pira genine kejauhan wal jafalan kekerasan wa yatamalla lan dadi penuh sapa murid bisyuhudi hadratil haq kelawan nyakseni dimensine Allah taala walau qabla mautih lan senajan ing dalem sadurunge maute fakir atau murid bila hadratin kelawan sedelok. Wa kana lana sapa Sayyidi Ali Al-Mursafi rahimahullah iku yaqulu min adabil jamaati kutub saking adabe jamaah idza kanu nalikane ana sapa jamaah iku yadkuruna pada zikir sapa jamaah ma syekhin dalam sartane syekh Allah ya ta'addau utawi ento ora padha ngluwihi sapa jamaah isyaratahu ing isyarate syekh. Idza asyara mongko nalikane isyarat sapa syekh alaihi mengatasi jamaah bisukuti kelawan meneng faminal adabi mongko iku tetep saking adab alla yatamada utawi ento ora males-malesan atau ora ngedawaaken sapa murid sapa ahaduhum salah sijine jamaah fi dzikri ing dalam zikir madama selagine ana apa ihsasuhu apa panca indrani murid iku bakian iku tetep fa intamada mongko lamun ngedawaaken atau nglanjutaken sapa murid ma'a adamil ghaibati yang dalam sartani ora lenyap anistidzanil haqqi ta'ala saking anil hadirin saking pura-pura kang hadir fadzikruhu mongko ta zikri murid atau fakir iku nifakun kemunafikan magmusun kang den celupaken bisuil adabi kelawan alani adab. Fa inna syekha mongko temen stune syekh iku layak orang ucap sapa syekh lahum maring jamaah uskutu ing ucapan uskutu menengah sapa sira kabeh illa ba'da istidzanil haq angin ing dalam sause jalu izin Allah taala fi zalika ing dalam mengkono-mengkono sukut al wajhil ma'ruf yang ngatasi sisi al ma'ruf kang den kenal indal qaum dalam sandinge kaum wa mukhalafatu idzinil haqq lan utawi nulayani izine Allah iku khurujun iku metu anil adabi saking adab mujibatun kang wajibaken lil atabi maring kebenduan wallahu a'lam. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.